Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aprilianti Cahyaning Tias, Nia Anggita Sari, Sylvia Nur Azizah, dan Umi Wafirah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu aspek pemahaman understanding by design, yaitu mampu berempati. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa terdapat 6 aspek pemahaman understanding by design, yaitu 1. Dapat menjelaskan, 2. Dapat menafsirkan, 3. Dapat menerapkan, 4. Memiliki perspektif, 5. Mampu berempati, dan 6. Memiliki pengetahuan diri. Di sini kami akan membahas lebih mendalam mengenai aspek kelima, yaitu mampu berempati. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan membayangkan diri sendiri berada di posisi orang lain tanpa kehilangan kontrol dirinya. Individu dapat dikatakan memiliki empati apabila ia mampu melakukan pemahaman yang mendalam serta membayangkan situasi yang dialami orang lain terjadi pada dirinya. Selanjutnya mengenai pentingnya empati. Empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antar sesama manusia. Di lingkungan belajar siswa, perilaku empati ini sangat penting karena siswa memerlukan rasa empati untuk dapat mencari solusi dalam suatu permasalahan, khususnya pada proses pembelajaran. Sehingga empati ini perlu ditumbuhkan dan dikembangkan sejak dini. Karena empati juga berpengaruh pada perkembangan kepribadian dan perilaku siswa saat dewasa. Selanjutnya yaitu faktor pendorong empati. Denham menjelaskan bahwa terdapat 9 faktor umum yang dapat mendorong empati, yaitu 1. Usia. Kematangan dari aspek usia akan mempengaruhi kemampuan empati anak. Yang kedua, gender. Seseorang biasanya akan lebih berempati kepada teman yang memiliki kesamaan gender karena mereka merasa memiliki banyak kesamaan. 3. Intelijensia. Anak yang lebih cerdas biasanya dapat memahami kebutuhan orang lain dan berusaha mencari cara untuk membantu orang lain menyelesaikan permasalahannya. 4. Permasalahan emosional. Seseorang yang secara bebas dapat mengekspresikan emosinya biasanya lebih mampu memahami perasaan orang lain dengan tepat. 5. Orang tua yang berempati. Di sini orang tua memiliki peran memberikan contoh perilaku kepada anaknya sehingga anak dapat mencontoh perilaku empati dari kedua orang tuanya. 6. Rasa aman secara emosional. Seseorang yang mudah menyesuaikan diri cenderung mudah untuk membantu dan memahami perasaan orang lain. 7. Temperamen. Seseorang yang ceria dan mudah bergaul, mereka biasanya lebih mudah untuk berempati. 8. Permasalahan kondisi. Biasanya, seseorang akan lebih mudah berempati dengan orang yang mengalami kondisi atau pengalaman yang sama. 9. Ikatan. Seseorang akan lebih mudah berempati kepada orang lain atau teman yang memiliki ikatan atau hubungan lebih dekat, biasanya dibandingkan dengan yang tidak terlalu dekat. Selanjutnya yaitu contoh konkret bagaimana siswa mampu berempati. Contoh yang pertama yaitu ada pada peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks berita disajikan tayangan mengenai bencana alam. Rasa empati peserta didik dapat muncul ketika mereka tanggap terhadap teks berita yang telah dibaca atau didengar, yaitu saat peserta didik merespon teks berita tersebut dengan sebuah tindakan. Peserta didik juga dapat mengekspresikan empatinya dengan cara berbagi dan menolong orang yang sedang terkena musibah dengan cara memberikan donasi. Contoh konkret lainnya yaitu ada pada pembelajaran pendidikan Pancasila, di mana dalam materi keberagaman Indonesia, peserta didik belajar tentang bentuk dan ragam keberagaman yang ada. Dengan mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia tersebut, di lingkungan sekitar mereka, menumbuhkan sikap empati peserta didik untuk saling menghargai satu sama lain. Contoh selanjutnya yaitu pada pembelajaran IPS, di mana peserta didik disajikan materi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peserta didik berempati dengan menghubungkan peristiwa proklamasi dengan pengalaman sehari-hari mereka. Misalnya, mereka dapat merenungkan tentang betapa berharganya kemerdekaan dalam memilih pendidikan, pekerjaan, dan hobi yang mereka nikmati saat ini. Kemudian bukti konkret yang terakhir yaitu pada pembelajaran matematika, di mana terdapat peserta didik yang kesulitan untuk memahami materi pecahan di dalam pembelajaran matematika. Kemudian temannya atau peserta didik lain memberikan bantuan.
Di sini terjadi tolong-menolong rasa empati. Dengan adanya rasa empati terjadi peristiwa tolong-menolong di mana peserta didik membantu temannya yang mengalami kesusahan dalam materi matematika tersebut. Sekian pemaparan dan presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.